Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS akhir mata kuliah analisis desain algoritma yang berjudul Implementasi Binary Search Tree atau BST pada aplikasi pencarian data mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa. Di sini kami dari kelompok 4 dan beranggotakan saya sendiri, Raffi Novel Fareza, lalu ada Syahria Trianita, ada Muhammad Fadli, ada Akbar Putra Wiratama. Next, di sini ada pendahuluan. Pencarian data mahasiswa yang efisien menjadi kebutuhan penting dalam sistem informasi akademik. Salah satu metode untuk mempercepat proses pencarian adalah dengan menggunakan struktur data pohon biner pencarian atau binary search tree, disebut juga dengan BST. BST memungkinkan pencarian data secara lebih cepat dibandingkan dengan pencarian linear, terutama jika data yang disimpan dalam bersifat unik dan terurut sangat cocok digunakan sebagai kunci dalam BST. Next, selanjutnya ada pengertian binary search tree, biasa disebut dengan BST. Binary search tree ini adalah salah satu jenis struktur data pohon biner yang digunakan secara luas dalam ilmu komputer untuk mengelola data secara efisien. Dalam BST, setiap node memiliki maksimal 2 anak, yaitu anak kiri, disebut juga dengan left child, dan anak kanan disebut dengan right child. Aturan utama dalam BST adalah nilai pada anak kiri selalu lebih kecil dari nilai node induknya. Yang kedua yaitu nilai pada anak kanan selalu lebih besar dari nilai node berikutnya, node induknya. Dengan sifat ini, BST memungkinkan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan data dilakukan lebih efisien dibandingkan metode pencarian linear, terutama dalam dataset besar. Di sini ada tujuan dan manfaat. Di sini tujuan terlebih dahulu. Yang pertama, mengembangkan aplikasi pencarian data mahasiswa menggunakan struktur data binary search tree atau biasa disebut dengan BST yang efisien dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, menguji dan membandingkan efisien pencarian data mahasiswa. Berdasarkan ini menggunakan BST dengan metode pencarian linear. Yang ketiga itu untuk menunjukkan keunggulan serta keterbatasan penerapan BST dalam pengelolaan data mahasiswa dalam skala yang bervariasi. Di sini selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, pencarian lebih cepat. BST mempercepat proses pencarian data mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa karena strukturnya yang terurut dan terorganisir dengan baik. Yang kedua yaitu ada data tersimpan terstruktur. Data mahasiswa otomatis tersimpan dalam urutan yang benar tanpa perlu mengurutkan secara manual, memudahkan pengelolaan data lebih lanjut. Yang ketiga, penambahan data lebih mudah. Penambahan data mahasiswa baru dapat dilakukan secara dinamis tanpa mengganggu struktur data yang sudah ada. Keempat, ada mendukung sistem akademik. Implementasi BST dapat menjadi fondasi dalam pengembangan sistem informasi akademik yang kompleks dan scalable. Baik, perkenalkan saya Muhammad Fadli dengan NPM 231063117061. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Hal yang akan saya jelaskan di sini merupakan flowchart dan penjelasannya dari program pencarian data mahasiswa menggunakan BST atau Binary Search Tree.
Yang pertama-tama tuh kita di sini prosesnya mulai. Proses itu dimulai dengan inisiasi gambar lingkaran lonjong. Lanjut, di sini ada inisiasi root, di mana inisiasi akar dari BST menjadi kosong. Yang ketiga itu di sini kita akan menginput file CSV-nya yang berupa nama, NIM, dan prodi. Lanjut, program mencoba membaca file CSV yang berisi dari data mahasiswa, nama, NIM, dan program studi. Selanjutnya, lanjut ke instalisasi objek mahasiswa, di mana mahasiswa dengan isi nama, NIM, dan prodi, data dari file disimpan dalam objek mahasiswa. Lanjut di sini akan masukkan data BST dari insert root ke root, data mahasiswa dimasukkan ke dalam BST menggunakan metode insert six. Lalu di sini kita akan mengcek apakah file CSV ditemukan. Nah, karena di sini ada dua pilihan cabang, yaitu jika tidak ditemukan, maka cetak file, tidak ditemukan. Tidak ada data yang dimasukkan ke dalam BST. Lanjut, program langsung selesai. Jika ditemukan, lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, di sini tuh input NIM yang ingin dicari. Pengguna diminta untuk menginput NIM yang ingin dicari dalam BST. Lanjut ke pencarian data hasil. Search-nya root program mencari data berdasarkan NIM menggunakan metode search pada BST. Nah, di sini tuh ada percabangan lagi. Apakah hasilnya nol atau tidak ada? Jika tidak ditemukan, cetak data tidak ditemukan, maka program akan langsung selesai. Namun, jika ditemukan, maka tampilkan data mahasiswa yang berupa NIM, nama, dan prodi. Lanjut ke bagian cetak mahasiswa secara in order. Cetak teks data mahasiswa in order. In order traversal root digunakan untuk mencetak semua data mahasiswa dalam urutan in order 11 selesai. Maka setelah itu proses akan berakhir. Lanjut di sini ada pseudocode dari pencarian data mahasiswa menggunakan BST atau binary search tree, di mana pertama kita akan memulai di mana ada function mahasiswa yang di dalamnya berupa NIM, prodi, nama, NIM, dan prodi. Lanjut di sini tuh ada set list nama yang berupa nama, terus di sini kita men-setting list NIM berupa NIM, set list prodi yang berupa prodi, dan kita akan mengakhiri dengan end function. Lanjut di sini ada function node yang berupa data, set list data. Nah, kita akan memasukkan datanya. Terus lanjut set list leave, sebelah kirinya tidak ada, sebelah kanannya juga tidak ada, dan kita akan mengakhiri fungsinya. Di sini ada function insert root yang berupa root dan data. Nah, tujuan kita menambahkan ini tuh mendapatkan data mahasiswa dalam BST berdasarkan NIM. Terus proses itu dilakukan secara rekursif. Jika artinya tuh ini jika NIM lebih kecil, maka masuk tree kiri. Namun jika NIM-nya lebih besar, masuk tree kanan. Seperti itu. Di sini ada function search, di mana tujuan dari ini tuh untuk mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Juga dilakukan secara rekursif mirip dengan logika insert. Nah, ini tuh ada seandainya, ada if function search. Jika if root is null, then return null. If name root data dot name, then return root data. Jika name root data, then return sub root akan kiri sama. Lanjut di sini ada function baca. Function baca CSV masuk BST. Sini ada open name file as CSV file, keep header CSV file, for basis CSV file do,
Lanjut, kita di sini ada set datanya mahasiswa, baris nama, baris NIM, baris prodi. Lalu di sini fungsinya apa? Yaitu untuk menampilkan seluruh data mahasiswa dalam urutan NIM dari kecil sampai besar menggunakan in order purpose, yaitu dari kiri ke node sampai ke kanan. Nah, di sini tuh untuk mesin baca membaca file CSV dan memasukkan setiap baris sebagai objek mahasiswa ke BST. Skip header CSV baris pertama, tangannya error jika file tidak ditemukan. Lanjut ke ini, screen masukkan name yang ingin dicari. Setelah itu kita uh, mengaktifkan input name dicari, set hasil, maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya mengenai studi kasus dan implementasi BST untuk pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pseudocode dari sistem pencarian data mahasiswa menggunakan BSD. Nah, di sini pseudocode ini menjelaskan yang pertama, program nantinya akan meminta input NIM dari pengguna dengan menampilkan pesan masukan NIM yang ingin dicari, lalu nanti setelah user menginput, sistem akan mencari node yang sesuai di BSD menggunakan fungsi search. Lalu jika data tidak ditemukan, maka tampilkan pesan data tidak ditemukan. Lalu jika ditemukan, maka nanti akan menampilkan data mahasiswanya, yaitu berupa NIM, nama, dan juga prodinya. Nah, setelahnya terakhir, semua data akan ditampilkan menggunakan transversal in order untuk menunjukkan urutan data dalam BSD. Nah, pseudocode ini tuh dapat menunjukkan bagaimana logika pencarian berjalan secara sistematis di dalam struktur pohon seperti itu. Nah, nanti lalu yang terakhir program selesai. N. Selanjutnya, nah di sini ada studi kasus dari pengimplementasian BST untuk sistem pencarian data mahasiswa berdasarkan NIM. Nah, studi kasus yang kami gunakan ialah sebuah perguruan tinggi memiliki data ribuan mahasiswa. Maka diperlukan sistem pencarian berdasarkan NIM yang efisien dan dapat menangani penambahan data secara dinamis. Nah, solusinya ialah dengan menggunakan BST untuk menyimpan dan mencari data mahasiswa. Setiap node dalam BST nantinya akan menyimpan objek mahasiswa yang terdiri dari NIM dan juga nama. Next. Oke. Berikut kode dan penjelasan dari studi kasus. Yang pertama, dalam kode programnya, di sini kita memiliki satu kelas mahasiswa. Nah, di kelas mahasiswa ini kita pertama mengimport dataset, data CSV-nya. Nah, di kelas mahasiswa ini memiliki atribut yang pertama ada NIM, nomor untuk mahasiswa, lalu nama mahasiswanya, dan juga program studi mahasiswa. Nah, ini nanti bertujuan untuk menyimpan data satu mahasiswa. Nah, nantinya ini digunakan sebagai nantinya data ini yang akan digunakan ke dalam BST, metode BST tersebut. Nah, selanjutnya next. Nah, yang kedua untuk kelas node. Nah, kelas node di sini merupakan komponen dasar dari struktur BST. Nah, kelas node ini tuh digunakan untuk merepresentasikan satu simpul atau node dalam BST. Nah, setiap node itu menyimpan data dan juga left and right. Nah, data yang dalam hal ini tuh merupakan objek si mahasiswa tadi. Nah, left and right adalah anakan dari referensi ke anak kiri dan juga anak kanan setiap node. Tuh. Nah, tujuannya ini
agar setiap mahasiswa ya bisa disimpan dan terorganisir dalam bentuk pohon yang memudahkan untuk mencari NIM misalnya. Nah, ini juga berguna untuk pencarian yang lebih cepat. Oke. Fungsi insert. Tujuannya menambahkan data mahasiswa ke dalam BSD berdasarkan NIM. Proses insert dilakukan secara rekursif. Jika NIM lebih kecil, masuk ke sub kiri. Jika NIM lebih besar, masuk sub kanan. Di sini kita bisa lihat di bagian depth insert untuk memasukkan data mahasiswa. Lalu untuk bagian masukkan ke sub kirinya di sini di if dan elif. Fungsi search. Tujuannya mencari mahasiswa berdasarkan NIM. Juga dilakukan secara rekursif, mirip dengan logika insert. Fungsi in order traversal. Tujuannya menampilkan seluruh data mahasiswa ke dalam urutan NIM dari kecil ke besar. Menggunakan in order traversal kiri ke node ke kanan. Di sini kita bisa lihat untuk bagian nampilkannya adalah printf. Dan di sini untuk menggunakan in order traversal di bagian def in order traversal root if not is not known. In order traversal root left. Dan juga in order traversal root right. Fungsi baca CSP masuk BSD. Di sini tujuannya membaca file CSP dan masukkan setiap baris sebagai objek mahasiswa ke BSD. Skip header CSP baris pertama. Tangani error jika file tidak ditemukan. Di sini kita bisa lihat untuk membaca masuknya di sini nama file. Jika rootnya sama dengan noun. With open nama file new lines encoding UTF-8 as file reader csv .reader file header next reader. Nah, ini untuk bagian skip header. Lalu untuk bagian tangani error ya, di sini di accept file not found error. Fungsi main. Tujuan minta user memasukkan nama file CSP, memanggil baca CSP yang masuk BSD untuk mengenai BSD. 3. Meminta NIM yang ingin dicari. Gunakan search. Tampilkan hasil pencarian. Cetak seluruh data mahasiswa secara terurut dengan in order traversal. Di sini nama file CSP-nya akan dimasukkan oleh user. Nah, lalu di sini lalu di sini memanggil root baca CSP masuk BSD. Nah, kalau tidak ada, maka tidak ada yang masukkan data ke BSD. Masuk. Nah, jika ada di sini akan di print. Di in order traversal root. Lalu untuk hasil outputnya ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulannya. Dari penelitian dan studi kasus yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Binary search tree adalah struktur data yang efisien untuk operasi pencarian data, termasuk pencarian data mahasiswa berdasarkan nomor induk mahasiswa. Yang kedua, BSD mampu menyimpan data secara terstruktur dan memungkinkan pencarian yang cepat dengan kompleksitas rata-rata 0 log n. Ketiga,
Implementasi BST lebih unggul dibandingkan pencarian linear dalam hal efisien waktu dan kemampuan pengelolaan data secara dinamis. Next. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.